Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andika, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan dengan NIM H1A1 20095. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan terkait proses penyusunan APBN dan komponen-komponen yang ada di dalam APBN atau anggaran pengeluaran, anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Keuangan Negara, Bapak Alfa Beriansa, SIP MIP. Puji syukur pada kesempatan ini kita masih dapat diberikan kesempatan sehingga kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Langsung saja, kita akan masuk pada materi APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kita akan memulai dari mengenal apa itu APBN. APBN adalah kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lebih lanjut, definisi APBN yakni rincian daftar yang dibuat secara sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun periode anggaran, terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Itu adalah pengertian dari APBN. Kita masuk kepada mengenal unsur APBN. Unsur APBN, jika kita lihat menurut pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945, ada 5 unsur yang terdapat dalam APBN, yakni unsur yang pertama adalah sebagai pengelolaan keuangan negara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ditetapkan setiap tahun dan berlaku untuk 1 tahun. Bagaimana dijelaskan pada awal tadi, bahwa APBN adalah ditetapkan setiap tahun dan berlaku untuk 1 tahun. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang tiap tahunnya berisi tentang APBN. Selanjutnya adalah dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Sumber dari APBN sendiri adalah rakyat dan keberadaannya sendiri harus dilakukan dalam sebuah undang-undang. Kita langsung masuk saja pada proses penyusunan APBN. Di sini kita bisa melihat alur daripada penyusunan APBN, di mana pertama, pemerintah atau presiden akan membuat yang disebut dengan rancangan APBN atau RAPBN. Di sini pemerintah atau presiden berperan untuk menyusun RAPBN yang merupakan usulan anggaran yang dibuat oleh setiap departemen atau lembaga negara. Kemudian, setelah disusun, RAPBN diajukan kepada DPR, kemudian diterima oleh DPR. Mohon maaf, DPR akan menerima atau menolak. Jika RAPBN itu diterima, maka RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, jikalau RAPBN yang diajukan oleh pemerintah itu ditolak oleh DPR, maka akan menggunakan APBN tahun sebelumnya. Ini secara rinci, baik, kita akan bahas. Tadi adalah gambaran singkatnya, ini akan kita bahas sedikit lebih rinci, di mana proses penyusunan APBN. Mulai dari langkah pertama dalam proses penyusunan APBN, yaitu penyusunan RAPBN. RAPBN disusun oleh pemerintah, ialah atas dasar dari usulan anggaran yang dibentuk oleh setiap departemen atau forum negara, di mana di sini bisa kita lihat bahwa nanti lembaga-lembaga dan departemen negara akan mengajukan usulan untuk dimasukkan ke dalam RAPBN. Adapun bentuk usulan tersebut yaitu daftar usulan kegiatan atau DUK dan daftar usulan proyek atau DUK. DUK mencakup pembiayaan untuk acara yang bersifat rutin, sedangkan DUK mencakup usulan pembiayaan untuk pembangunan. Itu adalah langkah pertama. Kita beranjak ke langkah yang kedua,
Langkah kedua dalam penyusunan APBN, yaitu pengajuan RAPBN yang sudah dibentuk pemerintah kepada parlemen. Nah, seperti kita bahas tadi, bahwasanya setelah RAPBN itu dibuat, maka itu akan diajukan oleh pemerintah kepada DPR untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Nah, setelah diajukan, maka langkah ketiga dalam proses penyusunan APBN yaitu pembahasan RAPBN oleh DPR. DPR akan membahas sedemikian rupa melalui rapat dan sidang, maka pembahasan RAPBN yang dilakukan oleh DPR di sini akan nantinya memilih apakah RAPBN ini diterima ataukah malah nanti RAPBN ini akan ditolak. Setelah itu langkah terakhirnya adalah dalam penyusunan APBN ini adalah angka penentu. Di sini DPR tetapkan untuk mendapatkan RAPBN yang sudah dibahas atau menolaknya. Kita sampaikan di awal tadi, setelah dibahas, maka nanti DPR akan memutuskan menerima RAPBN yang diajukan untuk dilaksanakan atau malah menolak RAPBN yang diajukan dan otomatis menggunakan APBN tahun sebelumnya. Baik, kita langsung saja masuk kepada komponen daripada APBN. Yang pertama adalah pendapatan. Sumber-sumber pendapatan yang ada di dalam APBN. Yang pertama, penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sumber pendapatan yang ketiga adalah penerimaan hibah. Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan. Rupiah, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemerintah. Hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak melekat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selanjutnya kita akan masuk kepada ini adalah contoh APBN di mana di dalam APBN bisa kita lihat bahwasannya ada penerimaan sumber-sumber penerimaan keuangan negara yang dimuat dalam APBN dapat kita akses dan kita lihat bahwasannya di dalam APBN itu ada sumber-sumber penerimaan yang mana di dalamnya ada perpajakan, bukan pajak, hibah, dan lain-lain. Kita langsung masuk saja. Tadi adalah tabelnya, maka kita langsung akan bahas penerimaan pajak di dalam APBN. Di dalam APBN itu ada beberapa penerimaan pajak. Yang pertama meliputi adalah pajak dalam negeri. Pajak dalam negeri meliputi beberapa sumber perpajakan, diantaranya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, materai, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Itu adalah pajak yang pertama. Yang kedua adalah pajak penghasilan. Adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik perorangan maupun instansi dan badan usaha. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung. Contohnya ketika kita bekerja, kemudian kita mendapatkan gaji, maka kita wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak pertambahan nilai atau sering disebut dengan PPN biasanya dibebankan pada konsumen layaknya terhadap barang atau jasa yang dibeli tetapi secara tidak langsung, melainkan dibayar melalui pedagang atau pengedar barang yang dibeli. Merupakan pajak tidak langsung. Jika di Indonesia sendiri dikenakan PPN 10% untuk barang yang diperdagangkan dalam negeri dan 0% untuk ekspor. Contohnya ketika kita makan di KFC, nah pasti di setiap struk pembayaran terdapat tulisan PIRES 10%, yang artinya kita harus membayar pajak sebesar 10%. Itu adalah beberapa dari contoh pajak penerimaan. Selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan pada barang tertentu yang berupa barang mewah pada produsen yang menghasilkan atau pajak yang dibebankan dalam
dagang dalam negeri, dan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Ciri barang yang dikenakan pajak adalah barang yang hanya bisa dibeli oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Seperti yang disebut tadi, ini adalah pajak barang mewah. Barang yang hanya dibeli demi status atau gengsi, dan bukan barang kebutuhan pokok. Tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Dan jenis pajak barang mewah diatur bersamaan dengan PPN atau pajak pertambahan nilai, karena tidak terlepas dari pajak pertambahan nilai itu sendiri. Contoh barang-barang dikenakan pajak ini atau pajak penjualan atas barang mewah adalah kendaraan bermotor. Namun ada pengecualiannya seperti ambulan, kendaraan damkar, kendaraan tahanan, dan lain-lain. Yang kedua adalah kelompok hunian mewah seperti rumah, apartemen, kondominium, kelompok pesawat udara, kelompok balon udara, dan lain-lain. Yang kelima, ada pajak bumi dan bangunan atau sering disebut dengan PBB. PBB adalah pajak yang ditanggungkan atas tanah dan bangunan. Pajak itu sendiri dikenakan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik karena hak atas tanah bangunan yang sudah ditempatinya. Dan untuk tarif PBB yang dikenakan atas objek pajak adalah tarif tunggal sebesar 0,5%, berbeda dengan pajak lainnya seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lain. Yang selanjutnya atau yang keenam ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang tadi adalah pajak bumi dan bangunan, yang ini adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, merupakan pemungutan dari perolehan hak atas tanah dan bangunan, hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini diberikan kepada kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Keduanya bertanggung jawab membayar pajak terkait dengan transaksi jual beli, di mana tarif pajak ini dikenakan sebesar 5%. Yang ketujuh, cukai. Merupakan pungutan yang dikelola oleh negara dan diberlakukan pada barang-barang tertentu, di mana barang-barang ini memiliki sifat dan karakteristik sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait cukai. Barang yang termasuk dalam cukai adalah etanol, etil alkohol atau alkohol murni, minuman dengan kadar alkohol 5%, tembakau yang termasuk rokok, cerut, sigaret, dan lainnya. Salah satu pendapatan tertinggi di Indonesia juga saat ini terdapat dari tembakau atau rokok, di mana tarif cukai atas tembakau yang ditetapkan adalah sebesar 57%. Luar biasa besar. Selanjutnya, ada pajak perdagangan internasional, di mana ini adalah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan biaya masuk dan atau impor, dan pendapatan biaya keluar atau ekspor, yang terdiri atas bea masuk merupakan pajak lalu lintas barang yang dipungut atas masuknya barang dari luar negeri ke Indonesia. Jika masuk ke dalam Indonesia, artinya itu dikenakan bea masuk. Sedangkan pajak ekspor merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk suatu kegiatan ekspor barang keluar Indonesia. Jika itu adalah tadi penerimaan pajak, yang ini adalah penerimaan bukan pajak. Mana kita lihat di sini, yang pertama ada penerimaan bukan pajak, meliputi penerimaan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan, penerimaan bukan pajak lainnya, dan pendapatan badan layanan umum. Yang kedua adalah penerimaan sumber daya alam, berasal dari pertambangan non-minyak bumi dan gas alam, perkebunan, perikanan. Yang ketiga ada pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Yang keempat ada penerimaan bukan pajak lainnya, yaitu penerimaan dari hal-hal di luar pajak seperti pertambangan umum, panas bumi, retribusi daerah. Dan yang kelima, atau yang terakhir adalah pendapatan badan layanan umum, merupakan instansi pemerintah yang menyediakan barang dan jasa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contohnya, contoh dari badan layanan umum yang memberi sumber pendapatan pajak adalah rumah sakit, perguruan tinggi, sebagai penyelenggara pendidikan, contohnya universitas. Yang sumber penerimaan yang selanjutnya, atau yang terakhir, adalah penerimaan hibah.
Hibah adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain. Sesuatu yang dihibahkan dapat berupa barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak. Contohnya, properti dan hibah. Nah, jika itu adalah penerimaan hibah. Nah, setelah kita membahas tadi terkait penerimaan, jadi kita sudah tahu di mana saja penerimaan yang termuat di dalam APBN itu. Yang pertama tadi kita ulas lagi, yang pertama adalah penerimaan pajak, yang kedua adalah penerimaan bukan pajak, dan yang terakhir adalah penerimaan hibah. Di dalam APBN juga ada yang disebut dengan pengeluaran atau belanja. Pengeluaran atau belanja di dalam APBN. Jika kita lihat di sini, ini adalah jenis-jenis pembelanjaan pemerintah pusat. Yang pertama, belanja pemerintah pusat. Jadi pemerintah di sini mengeluarkan anggaran di dalam APBN untuk belanja pemerintah pusat dan juga belanja pemerintah daerah. Yang pertama, belanja pemerintah pusat, ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang luar dan dalam negeri, yang selanjutnya ada subsidi, BBM dan non-BBM, ada belanja hibah, bantuan sosial, belanja lainnya, ya semuanya sudah dimuat di dalam draft APBN. Yang kedua adalah belanja daerah. Belanja daerah di sini yang dimaksudkan adalah di mana pemerintah pusat selalu memberikan dana perimbangan dan dana otsus kepada daerah yang dimuat dalam APBN, di mana di dana perimbangan ini pemerintah pusat harus mengeluarkan uang untuk digunakan sebagai perimbangan keuangan daerah-daerah. Dalam dana perimbangan sendiri, seperti yang kita ketahui bahwasanya ada dana bagi hasil, ada dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang sumbernya dari pusat digunakan untuk pembangunan di daerah. Yang kedua ada dana otonomi khusus dan penyesuaian. Seperti kita ketahui, dana otonomi khusus diberikan untuk daerah-daerah yang dikhususkan perhatiannya untuk dibangun agar merata dengan daerah-daerah lain. Baik, itu adalah tadi pemaparan materi terkait proses penyusunan unsur-unsur dan komponen-komponen yang ada di dalam APBN. Perlu kita ketahui bahwasannya anggaran pendapatan dan belanja negara itu sudah diatur sedemikian rupa. Tiap tahunnya pemerintah selalu menyusun rancangan APBN yang semata-mata seluruhnya dipergunakan tujuannya untuk kemakmuran rakyat di seluruh tanah air ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dosen kami, Bapak Alfa Biriansyah, yang sudah memberikan kesempatan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini terdapat kesalahan dan kekhilafan. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.